barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alim ulama, para asatidzah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, wal musyahidat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di Masjid Al-Islah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah kepada kita, mengharuskan kita untuk memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Semoga menjadi kesempatan kita untuk menambah pendapatan untuk dibawa pulang ke akhirat nanti. Sebab disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tak satu pun orang yang meninggal kecuali ingin kembali. Yang saleh ingin menambah kesalehannya. Yang lebih parah adalah yang tidak saleh menyesal kenapa lalai ketika berada di dunia ini. Padahal tidak banyak dan tidak berat yang Allah minta kepada kita, yaitu mentauhidkannya dan menjauhi syirik. Mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi syirik, yang nilainya tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Jadi orang-orang kafir itu berangan-angan bisa menebus kekurangan mereka di dunia ini dengan dunia dan seisinya. Berangan-angan, dia kan tidak miliki. Tapi ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima dari mereka. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur karena hati kita berisi tauhid kepada Allah dan iman kepadanya. Semoga inilah yang selalu menemani hidup kita sampai terakhir kita mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya ketika meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka ada harapan masuk surga. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kita harus mengaji terus untuk menjaga kalimat ini. Jangan sampai lepas dari hati. Alhamdulillah kita digerakkan untuk mengaji terus, dan mengaji itu sendiri adalah bagian usaha besar kita untuk mendapatkan pahala yang besar-besar. Karena ibadah yang paling atau termasuk ibadah yang paling dicintai Allah adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita ikuti dan kita teladani dalam segala hal, dalam keyakinannya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlak dan adabnya. Karena beliaulah manusia yang sempurna, yang tak ada cacatnya dari sisi kemanusiaan.
Salat mudah-mudahan bersambung kepada para Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia di jalannya. Tak lupa kita berdoa pula untuk orang tua kita, ayah dan mak kita, para karib kerabat, andai tolan dan sahabat, para guru-guru yang banyak berjasa. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah sampai akhir insyaallah husnul khatimah. Dan yang setelah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan curahan rahmat dan ampunan serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita fikih doa dan zikir. Bahwasanya doa dan zikir itu adalah perkaranya sangat mudah, tetapi pahalanya tidak terhingga. Pahalanya tidak terhingga dengan mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, bismillah, dan seterusnya. Mudah. Tetapi masalahnya kita selalu dibuat lalai. Dia sangat senang, tetapi sering kita tak terkenang. Allah musta'an. Itulah maka selalu harus diingatkan terus ya. Harus kita saling mengingatkan terus. Yang lalai itu bukan kita, bukan tuan-tuan dan perempuan saja. Semua orang kena. Kadang-kadang menjelang tidur juga Allah selesai doa akan lolok lata kilo. Kan ya? Sudah itu aja kalau lolok, Allah selesai doa aja kalau lolok lah sallam wahyu ke WC. Tidak selesai. Kan ya? Dan seterusnya. Mereka sudah makan, kalau sampai macam alhamdulillah lah tekanang lah nukiak colok. Nukiak colok. Untuk apa? Apa colok lah? Untuk apa biasa? Dia tak tahu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal gitu. Allah musta'an. Oleh sebab itu memang harus selalu diingatkan ya terus. Termasuk kami-kami ini harus juga mengingatkan. Nah, cara mengingatkan adalah mengaji juga. Kan ya sih? Dan mengaji terus. Ma'asyal kiram. Pada pertemuan sebelum ini kita membicarakan tentang berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama dan sifat-sifat itu adalah nama-nama besar, sifat-sifat besar. Jadi bukan sembarangan. Dan itulah sangat bermanfaat dan berguna di saat kita berdoa dan meminta. Bahkan walau hanya sekedar berzikir dalam rangka ibadah. Allah suka ketika kita meminta dengan menyebut namanya. Bahkan masuk salah satu dari 3 bentuk tawassul yang disyariatkan. Salah satu dari 3 bentuk tawassul yang disyariatkan. Tekanang lah. Kalau lupa lagi tekanang tidak. Baik. Yang pertama tawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh kita. Dengan amal saleh kita. Misalnya kita ingin orang tua kita, saudara kita misalnya disembuhkan penyakitnya. Lalu kita bersedekah dengan keikhlasan sesungguhnya, dengan sedekah sembunyi misalnya. Sedekah sembunyi yang tak diketahui orang. Habis itu kita angkat tangan
lalu kita berdoa kepadanya, ya Allah, andainya engkau tahu bahwa sedekah saya tadi benar-benar karena mengharap ridhamu, maka sembuhkanlah penyakit saudaraku, ayahku, dan sebagainya. Ini salah satu bentuk tawassul. Seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, tidak bisa untuk keluar, kecuali dengan tawassul kepada Allah SWT. Dia tidak terbayang wajah gurunya, bukan. Dia tidak terbayang meminta kepada orang-orang di tempat jauh, karena Allah SWT dekat. Tapi dia ingat apa amalan yang paling sulit dilakukan orang bisa dia lakukan. Sanang dibuat kau jual aja. Kau jual nak mati goro sanang. Amalannya amal mudah. Ini lalu pulusan ya. Seorang inya tidak akan pernah makan dan minum kecuali ayah je amaknya dulu makan dan minum. Ilai tolak dia apa-apanya. Kan tak berbantah jangan rumah dah. Amak ya lo dulu. Kan ya? Ilai tolak tak gari. Bahaya sih. Bahkan ndak itu yang paling apa nak. Satu hari talambiknya pulang la talolok ayah jamaah. Nah, kalau saya bisa je ruknya kan ndak la talambik lolok ya talambik tiba talolok ayah jamaah. Akhirnya apa? Nya tunggu ndak jaga ayah jamaah. Kalau awal pasal agama, woi ndak nak makan ni. Kan ya? Iya tak? Ikan tak sabar menunggu. Ini memang mengganggu orang lolok, tak elok. Kan ya? Mempali tak pawi uang, tak bayar. Hanya ditunggu dulu, padahal anak dan istrinya sudah lapar. Tapi dia tak mau kecuali ayah dan ibunya dahulu. Ini puncak ketaatan. Puncak bakti birrul walidain. Yang tak bisa dakwah dah. Makanya semua kawin doanya orang payah buat macam itu. Kalau bukan karena keikhlasan luar biasa, ketaatan yang luar biasa, tidak sanggup. Tidak sanggup. Tidak banyak yang bisa. Akhirnya bergeser. Selepas itu, yang satu maju lagi. Sulit juga. Susah orang untuk lulus di bab-bab seperti itu. Apa? Dia punya seorang anak paman yang cantik. Lalu pernah dia ingin mendapatkannya, tapi ditolak. Di waktu musim susah, musim apa namanya? Musim paceklik, musim apa? Musim untuk tu apa nama? Musim darurat, musim said. Musim said. Tentu orang susah hidup. Akhirnya terpaksa datang ke sana. Dia datang. Nyonya lima biti, nyonya lima pandapik. Pandapik kan datanglah anak pamannya dia diminta. Tak pinjam biti. Tak banyak dah, tak 1,000 nya. Tapi 1 dinar saya nak. Itu 1 dirham. Disyaratkan dia tak bisa baik kecuali kau serahkan diri kau. Akhirnya dia terpaksa jamu anak gadis tadi. Tapi subhanallah, ketika hampir melakukan sudah di atasnya, diingatkan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia tinggalkan pekerjaan terkutuk itu, dan bahkan dia tinggalkan uang yang tadi diberikannya kepada orang itu. Itu ilillah tak kira-kira? Ikhlas tak? Dalam kondisi seperti itu, susah nih kan itu payah. Tak ada uang dah cu. Kalau uang agak kelawat dia dari kampung ya tiranya. Tidak, ini murni lillahi ta'ala. Ittaqillah. Padahal dia sudah menggebu-gebu. Tapi dia tinggalkan lillahi ta'ala. Berat itu. Tidak sembarang orang juga bisa. Kemudian bergeser lagi. Yang ketiga,
Boy je tu. Kada tolak je. Ada seorang pekerjanya pergi meninggalkannya tanpa memberitahu sehingga ada utang upah. Taklah banyak upahnya, kalau kerja-kerja kampung mana kan tinggi upahnya, secupak gandum, secupak pok tekong, tidak secupak segantang pok tekong, tak apalah 10 tekong, kan ya, 10 tekong pai makannya. Kalau kami kadang dulu seminggu dunia, kan kadang dulu kan seminggu bawa 2,5 kilo 10 tekong. Iya saudara. Uang banyak pun kami dah. 10 tekong. Ini juga apa labio katnya sayang apa kayaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 10 tekong. Harusnya wangi je kan? Marah. Tetapi tidak wangi dah. Justru dikembangkannya, ditanam dah. Yang 10 tekong. Kalau 10 tekong pok pi yang ladang lo. Tak don baladang lah. Pok pi yang saja. Aja tidak ladang. Baladang. Kalau 10 tekong tu cantik tu banyak ladang tu. Nah. Kan ya? Minimal sampai piang bisa tu. Subhanallah. Panen, simpan, dikembangkan lagi sampainya bisa membeli kambing. Dari kambing tadi Masya Allah kena ikhlas juga ya, berkembanglah 1 lembah kambing akhirnya, 1 lembah kambing lewat berkembang bang tu tibalah tadi dan potong so pada alun bertemu. Subhanallah. Iya dia, alun baben yang potong dah orang tak betul dah. Tu ambillah sodo kambing. Cujen ni orang-orang dia ni kan, sakol orang-orang ni, kau menciang dia. Enggak, saya tidak menciakkan kamu. Saya tidak main-main. Ambillah semuanya. Masya Allah. Di bosodor itu. Tidak lupa tanya orang apa mau lihat orang. Bapa bibi ayang, tidak ada tanya-tanya dia lo sodor. Ini kan tidak berkabik dah kami orang situ. Di bawah sodor deh 1 lembah kambing itu. Anda lah tiap dia wangi ya cuci korang. Tidak ada wangi dah. Memang haknya. Apa lo wangi? Tapi kan dia ada lah bersuasi kan cuci. Untuk beli es krim untuk anak sendiri kan tidak ada. Lalu dia bilang, ya Allah, andainya engkau tahu itu ikhlas karenamu, maka bebas kami, selesai. Itu tawassul dengan amal saleh. Jadi kita kalau tawassul, pakai itu. Ya Allah, hapus amalan kita, bakti pada orang tua, sebut itu dalam doa kita. Atau suka memudahkan urusan orang, sebut doa kita. Atau pokoknya apapun amalan. Baca Quran rajin, solat malam rajin, dan sebagainya. Itu adalah tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua, tawassul dengan al-asma' was sifat tadi yang kita pelajari, yaitu bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi kalau tawassul artinya menjadikan ini sebagai pale doa. Kau tadi kan amal saleh dikabulkan oleh Allah. Kini menyebut namanya dan sifatnya dikabulkannya. Berarti luar biasa nilainya. Luar biasa nilainya. Kalau bukan sesuatu yang diandalkan, tidak mungkin itu sampai dikabulkan. Kan ya? Berarti menyebut nama-nama dan sifat Allah ini sesuatu yang luar biasa. Makanya beriman kepada asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah adalah bagian terintegritas yang tak terpisahkan dari tauhid. Makanya orang yang mengingkari nama dan sifat Allah rusak tauhidnya. Semakin banyak nama dan sifat Allah dia ingkari,
rusak tauhidnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu bahwa sesungguhnya yang paling berharga pada seorang hamba di sisi Allah adalah tauhid. Adalah tauhid. Kenapa tidak? Karena dia adalah misi kehidupan duniawi ini. Misi kehidupan dunia ini. Diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk liya'budun, beribadah kepadaku. Dan ingat, ibadah kepada Allah itu tidak diterima kecuali dengan tauhid. Ibadah tak akan berguna kecuali dengan tauhid. Ada orang di masa jahiliyah jadi pengurus Masjidil Haram. Godang pahala kecil. Hah? Mana godang pada jadi pengurus Masjidul Islah? Hah? Hah? Menjadi pengurus Masjidil Haram, tetapi tidak berguna bagi mereka. Apa sebab? Sebab mereka musyrikun, ahli syirik. Ada di antara mereka yang menjadi pelayan jemaah haji dan umrah, pelayan tamu-tamu Allah. Godang pahala? Hah? Melayani tamu Allah, godang pahala? Melayani tamu kita saja besar pahalanya. Apalagi melayani tamu Allah. Tetapi berguna bagi mereka? Tidak. Apa masalahnya? Mereka menyekutukan Allah dalam beribadah, berdoa melalui perantara-perantara selain Allah. Jadikannya media yang tidak disyariatkan dan tidak disyariatkan sehingga mereka menyekutukan. Tersebut diantaranya Abdullah bin Jud'an, orang yang paling pemurah di masanya, masa jahiliyah. Setiap musim haji dia mengorbankan 1000 ekor onta dari dana pribadi, bukan uang infak Masjidil Haram, tapi uang pribadinya. 1000 iku. Hah? Banyak tu tak? 1000 iku tak kambing lah, unta. Hah? Banyak? Luar biasa. Sampai kanca-kancanya tinggi-tinggi. Orang nak mengambil makanan tak perlu turun dari ontanya. Tak perlu turun dari ontanya. Cukup dari atas punggung onta ngambil. Kalau istilah kini apa istilahnya? Drive thru. Ambil, berangkat. Masya Allah. Tapi berguna? Tidak. Sebab dia menyimpang dalam tauhid. Tidak pernah berkata, Rabbighfirli yaumaddin. Ya Allah, ampuni dosaku pada hari kiamat. Karena dia tidak bertauhid pada Allah SWT. Tidak berguna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang kan kita menilai orang hanya dari sisi eloknya jodoh. Tidak pernah ganggu uang. Iya bagus, tidak ganggu uang. Tapi masalahnya tidak solat dah. Mana kadang dosa ganggu uang atau ninggalin solat? Bela. Tapi dia eloknya. Tak kira tidak ganggu uang tapi tidak solat. Elok dong. Karena memang kita melihat kepentingan lebih daripada kewajiban. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Eloknya walaupun dia orang kafir. Nah, bagus itu kita tidak nafikan. Tetapi
ada keburukan yang dia kerjakan lebih parah, yaitu meninggalkan salat atau meninggalkan tauhid. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disitulah datang pembahasan bahwasanya berilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang sangat besar nilainya. Adalah ilmu yang sangat besar nilainya. Makanya kenapa orang sebagian kan alergi. Apa dia belajar tauhid tahu aja. Kan ya, tauhid. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, bukankah rusaknya keyakinan orang karena rusak tauhidnya? Bukankah rusaknya amalnya karena rusak tauhidnya? Makanya Nabi SAW dakwah pertamanya tauhid, dakwah terakhirnya tauhid. Jadi selama di Mekah 13 tahun fokus membenahi tauhid. Dan di antara yang subhanallah, yang ajaibnya, Nabi di awal-awal Islam melarang umatnya ziarah kubur. Apa dia dilarang enggak dia ziarah kubur enggak? Hah? Apa dia dilarang ziarah kubur deh? Hah? Indah betul tuan. Itu masalah tauhid aja oleh tuan. Awak kini lewo sampai kuburan lewo dah sampai kamu sah saja. Atau sudah itu ketika kita ingatkan sabuan awak tidak boleh ziarah kubur, bukan. Tapi kalau pada tonton bola ngaliuk ke kuburan, tak kamu saji lebih elok bola ngaliuk kamu saji, walaupun tidak tahu ke kuburan. Karena Nabi kena melarang umat waktu itu ke kuburan sebab berhala-berhala yang ada itu yang di kuburan saudara. Orang-orang yang dikeramatkan. Sampai berhala-berhala umat Nabi Nuh dulu, Pak ikut berhala umat Nabi Nuh dulu. 5 ya. La tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad. Sudah itu ya'uq. Sudah itu yaghuth. Sudah itu nasr. Jangan kalian tinggalkan. Siapa mereka itu? Kata Abdullah bin Abbas, unasun salihun, orang-orang saleh yang sudah mati. Yang tahu masalah fitnahnya terakhir setelah inyo mati. Kau tu hidup tidak dihormati banu, tapi lah mati. Babuan kelambu, babuan palito, babuan keramik. Nya kecil, kono nyamuk aja dulu lah. Tapi babuan kelambu, tu malam baca aja kecil lah. Tidak tahu babuan palito. Tahu. Apa dia buat tak? Ayu janu ke mana mengalir? Masuk dalam kubur dia. Ya apa kau nak buat tak? Kan ya? Oh nampak asok di kubur tu. Kalau asok jangan dipakai api neraka situ. Naudzubillah. Atau awun tu nya. Nyata tu tonton setan tu memang pandai melakon, pandai buat-buat. Dicolek minyak wangi dia dipasukan atau disayang situ awun kuburan noda. Syaitan. Harumnya kuburan tak serta-merta jadi keramat, kecuali di kalangan orang-orang awam yang tidak berilmu sama sekali. Awun tak pasti, karena bisa saja uang bekonya yang menyawangi situ ge, tak tentu dah dah. Kalau tak manusia, jin dia untuk menyesatkan umat. Okeylah, memang dari situ awun kuburannya. Tapi apakah mengharuskan kita bahwa sesungguhnya doa mustajab di situ? Enggak. Makanya para sahabat Nabi SAW, ada yang lebih keramat dari kuburan Nabi? Ada yang lebih keramat dari kuburan Nabi? Tidak ada. Tapi mereka tak menjadikan kuburan Nabi sebagai kuburan tempat meminta-minta.
Ada yang lebih wali dari Abu Bakar dan Umar? Pak, mak, ada yang lebih wali pada Abu Bakar dan Umar? Apa bukti? Sobit tak tahu mereka yang paling wali, apa bukti? Kan tak tentu lah. Makanya bisa tak kicau di antara. Yang pertama, banyak buktinya, di antaranya adalah ya, orang yang pertama nanti kuburannya atau dibangkit dari kuburannya setelah Nabi siapa? Mereka berdua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian mereka orang-orang yang dijamin masuk surga. Syekh wali-wali itu ada jamin masuk surga? Syekh fulan ada jamin masuk surga? Enggak ada dulu sahabat. Amulah kalau ada masalah kene bawa ke kuburan Nabi, je kuburan Abu Bakar je Umar. Enggak. Makanya dilarang oleh Nabi awal-awal Islam, karena imannya masih goyah, masih kurang kuat, atau masih ada ingatan nostalgia masa jahiliyah dulu, yaitu mengkultuskan kuburan, maka dilarang ziarah kubur. Nah, setelah imannya para sahabat sudah aman dan dianggap kuat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, lalu Nabi izinkan untuk ziarah kubur. Tentu apa gunanya ziarah kubur yang diizinkan Nabi alaihissalatu wassalam? Adalah fa innaha tuzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Kan ndak encik jodoh ke kuburan, ndak ingat mati. Ada encik jodoh ke kuburan ke kan ya? Ada nak encik anak ke kuburan ke? Ada nak encik pangkit, encik pangkit ada ya? Kan ada juga. Nak lulus jadi bupati, jadi wali kota, kadang nak jadi RT pun ke kuburannya ngadu kan. Wala haula wala quwwata illa billah. Makanya antu tu banyak di kuburan. Makanya dilarang oleh Nabi untuk ziarah kubur di awal-awal Islam, karena memang masih terpengaruh oleh keyakinan jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka maka ini yang merusak tauhid tadi. Merusak tauhid. Lahirlah orang-orang yang dikultuskan, yang diwalikan, yang dikeramatkan. Padahal Nabi sangat melarang itu, khususnya di akhir-akhir menjelang dia wafat. La tatakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai idan, tempat berhari raya. Apa maksud tempat berhari raya? Dikunjungi secara berkala dan beramai-ramai. Nah, seperti Ayozora misalnya, termasuk dilarang untuk melakukan hari raya di kuburan. Bukan hanya sekadar, tidak ada masalah bid'ah, bukan masalah bid'ah. Dilarang oleh Nabi untuk berhari raya di kuburan. Tu apa caranya ada doa untuk orang ahli kubur tu? Nyak doa untuk orang mati itu mesti beramai-ramai. Oh, ndak asik tu. Kalau asiknya berlagu ya lah jangan. Dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah jelas sunnah Nabi, ndak boleh lagi kita banyak cakap. Ikuti aja. Kalau dia larang, tinggalkan. Kalau dia larang, tinggalkan. Oh, enggak, kan banyak buaya yang melakukan. Yalah, kalau buaya banyak melakukan, berarti tuan-tuan menganggap buaya lebih tinggi dari Nabi SAW. Ingat, buaya-buaya yang membuat itu nanti ternyata tidak benar disunnahkan dalam Islam ini, mereka hanya berlepas tangan besok. Sudah banyak ayat dan hadis tentang itu, bahwa orang-orang yang jadi ikutan dan tidak dengan ilmu nanti akan berlepas diri. Jangan cahaya lah dan sok tanggung jawab kalau Ta'ala. Tak cahaya dah. Setan aja ngaku itu.
Setan. Kan agak melawan Allah Ta'ala ngaku itu. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Ketika sudah diputuskan perkara, hari itu hari kiamat, syaitan berkata, Allah berjanji benar kepada kalian, tapi saya berjanji saya pungkiri. Dulu saya tidak punya kuasa kecuali bisik-bisik aja sama kalian, lalu kalian percaya dan ikuti. Oleh sebab itu jangan salahkan saya, kan saya hanya bisik-bisik aja. Awak nampak bisik ikut lah kan. Akhirnya dibisikkan syaitan. Oleh sebab itu, ma'ana bimusrihikum wala antum bimusrihi. Hari ini saya tidak bisa menyelamatkan kalian, dan kalian pun tak bisa menyelamatkan saya. Jelas? Kemudian yang lebih parahnya, ini bari'um mimma asyraktumuni min qabl. Sekarang saya berlepas diri dari syirik yang kalian lakukan terhadapku dulu. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci kecuali caci diri kalian sendiri. Innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka dalam hal ini mengenali dan mempelajari tentang mentauhidkan Allah dalam mempelajari asma dan sifat Allah adalah perkara yang luar biasa besarnya nilai di sisi Allah, karena bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berdoa dan dengannya diharap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada 3 tawassul yang disyariatkan, bertawassul dengan doa, dengan nama-nama sifat Allah. Yang kedua dengan amal as-salih. Yang ketiga dengan minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Makanya sahabat banyak datang minta didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi setelah Nabi wafat, ada lagi mereka datang ke kuburan Nabi minta didoakan? Ada para sahabat datang ke kuburan Nabi minta didoakan? Tidak. Berarti tawassul dengan orang yang sudah mati, tawassul yang dilarang, tidak disyariatkan. Dan itu pula yang paling banyak penggemarnya di dunia Islam hari ini. Karena memang kuburan itu adalah tempat penghasil PAD yang sangat tinggi. Tentu PAD-nya? Penghasilan asli dayan. Nya oknum yang punya. Kalau kuburan keramat si fulan itu Kiai Habib ko punya ro. Dapat setoran setahun di mo goni piti. Banyak le impak di kuburan pada impak di musaji. Awak mencimpak di musaji dah sasa anggok dia. Ndo nawo. Situ cabut-cabut uang min berimpak. Jadi makanya orang-orang datang ke kuburan itu lebih yakin daripada datang ke masjid berdoa. Padahal mana mau kabul doa di masjid pada di kuburan? Masjid. Antara azan dan qamat mustajab. Ketika sujud mustajab. Ketika tahiyat akhir mustajab. Atau minta didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, insya-Allah mustajab, karena mendoakan orang dari belakang itu dijanjikan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa dimintanya. Dan doa yang paling utama adalah mendoakan orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab mengurus kita, para pemimpin kita. Mana tahu doa kita yang mustajab, jadi orang saleh dia, jadi orang baik, sehingga dengan demikian imbas kebaikannya bagi semua rakyatnya. Atau enggak bersumpai-sumpai pula pemimpin, tentu tambah saraunya. Kalau tambah saraunya siapa nanggung?
Kan awak je nanggung. Nya masih sabun cilaka je lainnya nya. Antum semakin celaka, antum semakin buruk awak apa dia buat dah. Kan ya? Makanya jangan doang celaka, doang jadi orang baik, doakan dia diampuni, doakan dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin awak kadang-kadang salah kaprah. Ya. Salah kaprah. Ya memuaskan nafsu yang angkara mungkar. Awak bohongi kayaknya dilampiaskan dengan doa-doa buruk, bukan doa-doa baik. Padahal kalau kita doakan dia baik dan mustajab, kebaikan untuk kita. Andainya tak mustajab sekalipun, kita tidak terhitung berbuat buruk. Karena mendoakan yang diajarkan oleh Nabi SAW justru mendoakan kebaikan bagi siapapun yang diberikan amanah untuk mengurus rakyatnya, kecuali orang kafir tidak mungkin kita doakan, tapi doakan dapat hidayah, bukan justru dengan menyumpah-nyumpah, menyebut-nyebutkan keburukannya di depan orang ramai, akhirnya yang kita inginkan tak tercapai, tetapi hubungan kita dengannya sudah terlanjur jatuh tapai. Nawa inginkan tak tercapai, ini tetap je berkuasa. Sudah itu awak sudah buruk hubungan dengan mereka. Allah musta'an, itu atas nama agama, atas nama agama. Apa sebab? Karena tidak mau mengikut Nabi SAW. Nabi katakan, kalau kau nak menasihati, panggil atau ambil tangannya, pegang, ajak bicara 4 mata. Oh, tak bisa dah Ustaz. Tak bisa, tak wajib tu. Wajib melakukan yang tak bisa? Kan tak wajib. Tak wajib dah. Siapa yang wajib? Yang bisa. Yang wajib adalah yang bisa. Itu yang payah kadang-kadang. Nyebeko dengan demo tu dongon kadang. Dia kan tak dongon dia lah. Dan dongon dia nyo laporan anak buah bawa coropaknya, awas suangnya, itu dongon dia. Kan tak dongon dia ada waktu nasihati. Awak jadi nasihati uang dengan tongato. Leo nongo. Ama awak tongato ke awak itu salah awak. Le masuk pelajaran tu ndak. Sabui lah badaun lidahnya bui ke wangnya. Itu nyendak tepat waktunya, apalagi dengan orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang berkuasa, maka sunnah Nabi jelas dan bagus. Nasihat mesti diberikan, tetapi dengan cara-cara yang disyariatkan. Amal mesti ditegakkan, tapi dengan cara yang disyariatkan. Syiar Islam harus kita luaskan, tapi dengan cara yang disyariatkan. Jangan buat-buat syiar-syiar yang tidak disyariatkan. Justru akan merusak Islam itu sendiri. Baik, masuk waktu saya. Nah, kita azan dulu. Allah. Allah. Sudah lah.
asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala la haula wala la haula wala quwwata. Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Salatul qa'imah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Kemudian saya menyebutkan kenapa menyebut nama Allah dan sifatnya merupakan sesuatu yang sangat besar. Pertama, bahwasanya ilmu tentang mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya adalah bagian yang termasuk semulia-mulia ilmu dan seutama-utama ilmu, sebab kita akan dikenalkan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Dan semakin banyak kita mengenal nama dan sifatnya, maka semakin tinggi kita ta'zim kepadanya, karena sudah merupakan sesuatu yang kita sepakati bersama bahwa orang semakin banyak sifat baiknya semakin bernilai di mata kita. Sahih? Sah? Naam, si fulan orangnya lembut. Si fulan dia masih dia dan pemaaf dan pemurah dan cerdas dan kaya. Sehingga semakin banyak sifat kebaikannya, dia semakin dicintai, semakin dimuliakan dan dibesarkan. Maka dalam asma dan sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah, kita akan mengenali Allah itu Maha Pencipta. Kalau disebut yang menciptakan mikrofon ini, siapa menciptakan? Yang menciptakan mikrofon si fulan. Besar enggak di mata kita? Enggak. Yang menciptakan pesawat, Masya Allah, di Indonesia, Pak Habibie, Masya Allah, sampai nak kedek, sampai untuk menghubung-hubungkan, menemukan rumusnya, lalu bisa menerbangkan besi-besi itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Habibie lamanya belajar, kalau Ta'ala, subhanallah, kun fayakun. Yang diciptakannya, kalau pesawat kan tidak bisa sampai ke langit dah. Bisa pesawat sampai ke langit? Enggak, apa itu? Apa dia tidak bisa? Tidak cukup minyak doh. Tidak cukup minyak tu. Kalau tidak cukup minyak, balik lihat. Jadi mesi minyak tidak bisa diatir. Berarti teknologi kita masih jauh di bawah kekuasaan Allah SWT. Makanya itu gunanya kita belajar Isra Mi'raj itu bukan hanya peringatan, habis itu tidak ada nilai sama sekali. Nah, sudah peringatan Isra Mi'raj malam ko subuh dona uang ke masjid. Tahu guna? Apa guna? Sudah itu sudah peringatan Maulid Nabi suagi bantau Ustaz.
Padahal kita cerita tentang Nabi sebagai teladan terbaik. Kalau dihina tidak wangi dah. Ikan tak, kalau dihina lagi wangi. Apa-apa nak tak boleh mulut darinya. Sosek darinya. Antum mengatakan boleh, jangan sesak orang yang mengatakan tidak. So, orang tak boleh. Jadi ternyata faedahnya enggak ada. Sekarang belajar tentang Isra Mi'raj. Nabi berangkat pakai burak. Mengisi minyak dulu. Makanya kalau tuan nak canggih, buat pesawat tanpa minyak. Kan tak ditagang Allah Ta'ala. Apa katanya? In istata'atum. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'atum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Tak terang. Cobalah. Nak pergi kamar siapa bisa sampai gini boleh. Lama orang buat penelitian, bisa bodoh. Nya nak kena biaya tu seorang $1 miliar kabarnya. Tu seorang uang PKT tu, Allah tentu duit sampai dia lah. Tapi harus siapkan PT $1 miliar. $1 miliar. $1 miliar berapa itu cu? Dah berhitung tu ya. Berapa dolar situ? Berapa dolar sih? Malaysia? Tak dapat ke tak? 6 triliun untuk seorang uang. Alun tentu duit sampai detail. Ada tentu nama alun? Ada? Ada tak? Tak kenal dah. APBD 3 provinsi di Sumatera tu ya? Iya tak? Atau 2 lah kan? 88 triliun. Duit uang dia 2 provinsi setahun untuk seorang kamers. Makanya kadang-kadang sahabat kami jangan pikir gitu lah, tak ada guna membawa kotum, membawa masuk, membawa energi. Lebih baik tuan-tuan membaca tentang peristiwa Isra Mi'raj kepada anak-anak kita, para pembelajar kita, daripada belajar tentang bagaimana untuk sampai ke Mars. Ya Allah sudah sebutkan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian di bumi tempat tinggal, tempat bersenang-senang sampai suatu masa ajal kita sampai. Dah. Makanya tak ada guna mikir tempat lain dah. Memang siko tempat awak disuruh oleh Allah Ta'ala. Anak kan dipikirkan bapa coro bisa balik katelik ke Suraga. Nyawa kalau mati itu pasti tu. Cuma dua aja nya ada mereka disambut dari malaikat hitam-hitam buak-buak. Sudah itu sahabat busuk-busuk. Sebab awak mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, atau syirik, musyrik, atau munafik. Setiap lalu dia pun dia tanah sebagai siapa gunanya? Apa sebab? Karena kita tidak beriman. Berarti mempelajari ini lebih bagus daripada mempelajari yang tadi itu. Karena tidak jauh lebih maju pada, tidak lebih hebat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita disambut oleh malaikat serba putih, dibawakan kapan dari surga, awun, lewat di manapun malaikat nanya, siapa kau? Luar biasa harumnya. Awak masalahnya tidak nampak kini roju waktu awak akan mati itu nampak. Menuncinan tentu usahakan untuk mencari peluang-peluang untuk menambah kehebatan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu adalah mentauhidkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika antum tahu nanti tentang sifat Allah, kagum kepada Allah, menghilangkan kita kagum kepada para penentang-penentang Allah itu. Kalau anak-anak kagum kepada Albert Einstein, Ibu Albert Einstein sekeneknya, kan dia sekenek itu sebagian dari ilmu fisika, tentu dia sebagian, masih banyak rumus soal dibahas dia. Itu jadinya sebagai manusia paling cerdas. Tidak salah, no? Tidak salah. Salah kadang. Nabi kita alaihi salatu wassalam ilmunya mencakup ilmu dunia dan akhirat. Ilmu langit dan ilmu
bumi. Ikut sebagian kenek di ilmu bumi, ideologi manusia jadi panutan oleh anak-anak kita. So, apa jadilah Aristoteles sebagai bapak pemikir dunia. Subhanallah. Apa dibuatnya? Muiknya adonan sampai gilo mah. Buat obor siang hari. Jadi sebagai rujukan dalam berpikir. Antum makan tambah bongak wadah. Kan dia? Tambah bongak wadah. Lainnya Allah Ta'ala lain awak buat. Lainnya Rasul lain awak kojong. Apa sebab? Nyawa berpikirnya seperti Aristoteles atau seperti Socrates yang bingung mencari kebenaran. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, dan mentauhidkan Allah dengan asma dan sifat ini bagian yang sangat besar karena menambah nilai-nilai Allah di mata hamba. Jelas? Jelas tak? Alulnya? Kalau alun dan tauhid ya. Nah, di hari kiamat nanti misalnya Allah akan datang menghukum di antara kita. Arasnya dibawa oleh 8 malaikat. Subhanallah. Kalau kita membayangkan hari itu, tidak satu pun tersembunyi dari penglihatan Allah. Kita berada di padang mahsyar yang luas. Itu tidak takut nongol, no? Arasnya dibawa oleh 8 malaikat. Kenek di arasnya, encik lu. Ada bocoran dari orang dalam. Ini bukan, ada berita dari Nabi SAW. Uzinali an uhadithakum bimalakin min malaikil hamalatil arsh. Diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat pembawa arsh. Apa kata Nabi SAW? Ma baina syahmati udhunihi ila mankibihi masafatu 400 sana. Dari daun telinga sampai ke bauka itu jarak 400 tahun perjalanan. Ngenyang tu, ngenyang malaikat. Oi, gana tak kenyang? Dari apa nama kah? Daun telinga? Daun telinga kok sampai ke bau itu berjalan wa sampai 4 tahun bau sampai. Tu kenek malaikat. Gadang balapan yang menunjukkan itu mambo. Berarti kenek aras lo? Kenek aras? Gadang. Makanya makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Dan Allah nanti di atas aras akan menghukum di antara kita. Hari itu raja-raja bumi yang Masya Allah tak kena kamai duang dan masa dulu di dunia. Ya, contoh Fir'aun. Itu kuyu hari itu. Dua dah, tak tahu tak usah. Oh, dia dah. Tentu tuan contoh apanya, contoh apa nomor binatang nak jadi umpat kanye dong. Pokoknya lah contoh hewan apa aja lah yang kenek-kenek dong bahasa bawa. Contoh langau aja itu lah. Contoh langau, contoh apa jangkrik ya. Macam itulah lebih kurang. Ya tak tahu lah itu dah. Sedangkan mereka yang jadi pemimpin yang adil menegakkan agama Allah di atas permukaan bumi ini, Allah berikan mimbar-mimbar cahaya. Mimbar-mimbar cahaya. Karena mereka di mimbar-mimbar mereka dulu menebar cahaya hidayah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedang yang berkuasa menghalangi itu semua nanti gelap. Ya, siapa bisa melawan? Para nabi dan rasul aja takut hari itu.
Minta. Nah, mengenali Allah dengan sifat-sifat seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah akan semakin membuat kita kagum, takjub, ta'zim, tunduk kepada Allah Taala. Dan itu semuanya semakin tunduk kita, semakin ta'zim kita, semakin cinta kita kepada Allah SWT, semakin takut kepada Allah, semakin meninggikan martabat kita di sisinya. Jadi berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, seorang imam di masa tabi'in, Abu Bakar itu kaum muslimin kalau di sisi nominal infaknya jauh kalah di Abdurrahman bin Auf. Jadi tentunya dari sisi nominal, tentu nominalnya ongko, ya, ongko. Abdurrahman bin Auf infaknya kalau di tukonnya pitik ini lebih kurang 7 miliar lebih infaknya seorang 7 miliar sekian itu kesekiannya. Nah, cuman Abu Bakar apa lebih tinggi nilainya di sisi Allah, menjadi sahabat paling mulia karena Abu Bakar imannya di atas semuanya, ta'zimnya kepada Allah lebih daripada takzim yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau tak pernah sekalipun ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan cepat melaksanakan perintah itu. Ini semakin banyak ragu kita, semakin tak akan bisa bekojo. Sah? Tapi Abu Bakar tanpa ragu, tanpa bimbang, walaupun tak sempat terpikir oleh akalnya, tapi terbukti akhirnya akal Abu Bakar lah yang cerdas. Abu Bakar lah yang cerdas. Sedangkan yang lain-lain yang banggakan akalnya ternyata tidak cerdas. Seperti Abu Bakar, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, meragukan informasi karena pengetahuan mereka yang terbatas. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab-kitab samawi lainnya, Allah selalu menyebutkan dan mengenalkan dirinya di dalam kitab-kitab itu tentang bagaimana namanya, walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang husna. Dia jelaskan sifat-sifatnya sehingga dengan demikian orang tahu bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kesempurnaan Allah, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kalau kita kenal dengan Allah demikian, akan membuat kita, pada poin kedua sebutkan Syekh, adalah akan semakin cinta kepadanya. Kalau semakin cinta kepada Allah, semakin senang dekat kepadanya. Kalau orang sudah cinta sah, apa disuruh menyeleh, apa disuruh menyeleh, tidak ada payah, tapi dengan cinta, tapi cinta yang totalitas. Kalau cinta berbagi setengah-setengah, tidak jamur. Kalau memang cinta, nyawa pun siap dikorbankan. Kan ya, dalam masa perjuangan dulu, rela ayah menyerahkan badannya untuk ditembak di uang asal anak selamat. Laki siap untuk mati demi bini jangan sampai mati. Apa itu? Cinta. Makanya kita lihat orang-orang yang mencintai Allah, dia korbankan hartanya, dikorbankan nyawanya untuk membela agama Allah SWT. Tetapi Allah maha menerima, maha berterima kasih, sehingga Allah pun lemah tahu bagaimana cara membalasnya di dunia, apalagi di akhirat. Ma'asyiral kiram kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dengan mengenali nama dan sifat Allah SWT itu, kita sudah melaksanakan suatu misi besar dari diciptakannya semua langit dan bumi ini untuk ditundukkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita mengenali Allah melalui makhluk-makhluk ini. Mengenali Allah melalui makhluk ini, kemudian beribadah kepadanya. Nah,
Dan ingat bahwasannya beriman pada Allah dengan segala nama dan sifatnya itu adalah termasuk rukun iman terbesar. Rukun iman berapa sah? 6 atau 5? Ya iyalah 6. Yang pertama iman kepada Allah. Konsekuensinya apa? Mengenal Allah dari semua nama dan sifat-sifatnya. Nah, dan semakin banyak pengetahuan kita tentang itu, maka semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwasanya berilmu tentang Allah adalah asal segala ilmu, asal segala sesuatu. Karena kalau ada orang sehebat apapun tak mengenal Allah, tidak bernilai. Makanya saya katakan tadi, orang yang disebut sebagai bapak pemikir dunia itu tidak kenal sama Allah. Makanya tidak bernilai di sisi Allah SWT. Apa sebab tidak kenal? Karena dia hanya menggunakan logika dan pikiran, sehingga tidak mengenal Allah. Makanya Aristoteles itu dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu ada pencipta, tapi siapa dia nggak tahu. Faktor X, faktor yang tidak dikenali. Tapi Nabi alaihissalam mengenalkan itu kepada kita dengan ilmu pasti bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan data dan bukti, dengan mukjizat-mukjizat yang membuktikan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembuktian terakhir nanti adalah di saat kita bertemu di akhirat nanti. Masing-masing kita akan berbicara dengan Allah secara langsung, tanpa perantara, tanpa penterjemah. Tanpa perantara, tanpa penterjemah. Dipanggil satu-satu. Lama tu Ustaz? Iya, mau 10.000 tahun. Nya sainya. Tak tinggal lama tu air dah. Tapi lama 50.000 tahun. Nah, makanya kalau jen nak banyak pertanyaan, jen cece jalan-jalan lain dalam beragama ini. Sebab siapa manukisal hisab uzib, siapa yang hisabnya diperdebatkan, babantanya Allah Ta'ala. Kenapa? Indah Allah Ta'ala bercita oleh hidung dan itu tukang hidungnya. Apa dia ngakunya? Awak suruh ngaku kannya. Tak bisa kami Allah Ta'ala buat kami bercita. Makanya orang yang mengingkari Allah berbicara gara-gara kalau bicara punya muncung, hidung lebih muncung. Kan tak lah? Jadi tak mesti semua yang berbicara pakai muncung. Hanya kau tak mau tak percaya Allah Ta'ala bercitanya. Kalau cerita ada muncung, ada lidahnya. So tengok dia tonton HP kau apa bercita ke awaknya? Kena HP bercita ke? Kan dia dah terlalu cerita je lah, ada muncung. Tak ada lidah. Tak, apa dia mau ngap awak? Cerita-cerita Aristoteles jadi pakai lah. Nanti kulit kita akan bicara. Tak ada cerita. Makanya orang-orang beriman yang Allah ingin baginya kemudahan. Apa katanya? Iya buat ikah, iya ya Allah. Iya ya Allah. Nah, beruntunglah kata nanti ketika dihisab itu, hisabnya disembunyikan, sidang tertutup. Para aku sidang terbuka. Nah, kalau sidang terbuka, siap-siap dipermalukan. Ndak Allah malu, awak buat malu. Apa sebab? Banyak bono tanggung salah awak buat. Apa dia banyak salah? Yang ndak ikut dalam waktu. Siapa nombor tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap tuan-tuan dan puan nak buat amal, tanyong Nabi ada ndak perintahkan, Nabi ada ndak kerjakan, Nabi ada ndak setujui. Kalau ndak, jangan buat banyak cerita sok di akhirat payah dia. Jangan sabin apa ndak kau jong kau. Apa orang yakini kau. Dia Ustaz Dasman majon bembo dia. Kalau ia dan majon, tentu dia kena tanya lah. Mula jadi saksi, sudah itu jadi tersangka. Kawasan wak, nanti nyosot uang dia nya. Ndak isan, ndak ngaku itu. Nyosodo, la takhfa alaihi minkum khafiyah. Ndak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah SWT. Ini awak dah baca sodor ini.
Ini kita baca. Oleh sebab itu, makanya para ulama, para yang mengikut Nabi dengan benar, mereka tidak mau, tidak berani untuk merekomendasikan kecuali yang direkom oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berani mereka merekom. Sebab apa? Nanti dipanggil jadi saksi, ujung-ujungnya jadi tersangka. Makanya kita tidak mau. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, supaya tidak banyak masalah nanti di akhirat, maka jangan ambil jalan-jalan yang tidak dicontohkan Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun banyak peminatnya, karena memang jalan-jalan yang menyesatkan itu lebih banyak dari jalan yang menyelamatkan. Wallahu ta'ala alam. Sekira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Artinya bahwa berzikir dengan mengenali nama dan sifat Allah adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai, karena dijadikan salah satu dari tawassul yang disyariatkan, menjadi penyebab doa kita dikabulkan. Maka semakin kenal kita dengan nama dan sifat Allah, semakin kuat dan besar takjub dan ta'zim kita kepadanya, dan semakin kuat cinta dan rindu kita bertemu dengannya, sehingga semakin ringan dan mudah kita untuk mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sekarang tidak ada pertanyaan. Sudah jam 8 ini. Nah, tidak usah bertanya kan? Kalau nak mandang ke kami tidak tahu. Allah. Kita tutup aja. Ada pertanyaan Mama? Enggak. Aku ini tanya dia panjang bodoh jawaban enggak kan? Wallahu musta'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.